Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Hidayah dengan NIM 30500122404043. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan judul materi Teori Sejarah Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Jadi Islam masuk ke Indonesia mempunyai 3 teori, yaitu yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, dan yang ketiga teori Persia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini sendiri dikemukakan oleh salah satu sarjana Belanda dari Universitas Islam Leiden pada abad ke-19 yang bernama J. Pujenapal. Ia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah sampai abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Pujenapel bukanlah dari orang Arab langsung. Pujenapel melainkan para dagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur, termasuk Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, teori Pujenapel ini diamini dan disebarkan oleh seorang orientalis terkemuka Belanda, yaitu Soekhurgonje. Menurutnya, ia telah lebih dulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua India. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Dalam pandangan Hurgonje, kedatangan orang Arab terjadi pada abad berikutnya. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad yang menggunakan gelar Syekh atau Syarif di depan namanya. Teori Mekah. Teori Mekah ini dikenal oleh ulama sekaligus sastrawan Indonesia, yaitu Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka pada tahun 1958. Ia mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Pendapatnya sendiri ia sampaikan pada saat orasi Dies Natalis Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTIN) di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana Barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahan argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Tarikh Masehi. Dalam hal ini, teori Hamka merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat yang banyak kelemahan. Ia malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis Barat yang cenderung memojokkan Islam di Indonesia. Tiga adalah teori Persia. Pencetus dari teori ini adalah Hussein Dejajadiningrat, sejarawan dan ilmuwan pribumi pertama asal Banten. Ia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, kini Iran, pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Dalam memberikan argumentasi pada sekitar tahun 1886 sampai 1960, Hussein lebih menitikberatkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Kesamaan budaya ini dapat dilihat pada masyarakat Islam Indonesia, antara lain peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atau kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, seperti yang berkembang dalam tradisi ta'bud di Pariaman di Sumatera Barat. Istilah ta'bud atau keranda diambil dari bahasa Arab yang ditranslasi melalui bahasa Parsi. Islam di Indonesia. Yang pertama adalah proses melalui perdagangan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Muslim yang menetap di kota-kota pelabuhan untuk membentuk perkampungan Muslim. Yang kedua adalah proses melalui perkawinan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara seseorang yang telah menganut Islam menikah dengan seseorang yang belum menganut Islam, sehingga akhirnya pasangan itu ikut menganut Islam. Yang ketiga adalah proses melalui dakwah. Proses penyebaran Islam yang dilakukan dengan cara memberi penerangan tentang agama Islam seperti yang dilakukan Wali Songo dan para ulama lainnya. Yang keempat adalah proses pendidikan. Proses ini dilakukan dengan mendirikan pesantren guna
guna memperdalam ajaran-ajaran Islam yang kemudian menyebarkannya. Yang kelima adalah proses melalui seni budaya. Proses penyebaran Islam menggunakan media-media seni budaya seperti penggelaran wayang kulit yang dilakukan Sunan Kalijaga, upacara sekaten, upacara untuk memperingati ulang tahun Nabi Muhammad SAW, dan seni sastra. Yang keenam adalah proses melalui tasawuf. Penyebaran Islam dilakukan dengan menyesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada ajaran agama Hindu dan Buddha. Adapun kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Pada abad ke-13 Masehi berdirilah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh. Yang kedua adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1514 dan didirikan oleh Sultan Ibrahim. Yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Kerajaan ini dipimpin oleh Raden Patah dan berdiri pada tahun 1478. Yang keempat adalah Kerajaan Islam Pajang, didirikan oleh sosok yang namanya cukup familiar, yakni Jaka Tingkir atau Sultan Adiwijaya pada tahun 1568. Yang kelima adalah Kerajaan Islam Mataram, didirikan oleh Sutowijowo pada tahun 1586. Yang keenam adalah Kerajaan Islam Cirebon. Kerajaan Islam Cirebon berdiri pada tahun 1430. Yang ketujuh adalah Kerajaan Islam Bateng, didirikan oleh Maulana Hasanuddin pada tahun 1526. Yang kedelapan adalah Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan Islam Banjar didirikan oleh Raden Samudra pada tahun 1520. Yang kesembilan adalah Kerajaan Tanjung Pura. Kerajaan Tanjung Pura dipimpin pertama kali oleh Raja Brawijaya dari tahun 1458. Kerajaan Islam Ternate. Kerajaan Islam Ternate didirikan oleh Ba'ab Mashur Malanu pada tahun 1257. Yang ke-11 adalah Kerajaan Islam Tidore. Kerajaan Islam Tidore dipimpin pertama kali oleh Kolano Syahjati dari tahun 1081. Yang ke-12 adalah Kerajaan Islam Makassar. Kerajaan Islam Makassar pertama kali dipimpin oleh Sultan Alauddin pada tahun 1591. Wali Songo dalam penyebaran Islam. Wali Songo atau Wali Sembilan sendiri adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Para Wali Songo adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka terasa dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan hingga pemerintahan. Adapun nama-nama dari Wali Songo tersebut yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Peninggalan peradaban Islam di Indonesia. Itu yang pertama, makam Sultan Malik Al-Saleh, peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua adalah Masjid Raya Baitur Rahman, peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam. Yang ketiga, Masjid Agung Demak, peninggalan Kerajaan Demak.
Masjid Laweyan peninggalan kerajaan Islam Pajang, Masjid Sultan Suryansyah peninggalan kerajaan Islam Banjar, Serapan Serat Sastra Genghing Karya Sultan Agung peninggalan kerajaan Islam Mataram, Istana Mulyakarta peninggalan kerajaan Tanjung Pura, Masjid Jami Sultan Ternate peninggalan kerajaan Islam Ternate, Istana Kie peninggalan kerajaan Islam Tidore, dan Masjid Katangka peninggalan kerajaan Islam Makassar. Mungkin sampai disitulah presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan, dan saya akhiri dengan ucapan